Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semakin baik ya, semakin sehat. Semoga secepatnya memperoleh kesembuhan atas izin Allah, tentunya dengan ikhtiar-ikhtiar yang teman-teman lakukan. Nah, berjumpa lagi di channel YouTube saya, masih membahas tentang GERD, asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya ya, tentunya bingung dengan sakit ini ya. Kadang hari ini merasa sudah baikan atau sudah bisa bepergian kemana-mana, tapi tiba-tiba besok bangun tidur banyak sensasi di tubuh, misalkan kepala berat, keliengan ya, atau mata terasa berat kayak yang ngantuk, padahal misalkan tidurnya cukup. Nah, kemudian juga badan pegal-pegal, seolah-olah ketika kita mau melangkah atau mau beraktivitas itu terasa berat ya. Nah, itu. Nah, ketika muncul rasa-rasa atau perasaan di diri kita, seolah-olah bertanya ya, kenapa kok saya begini terus? Padahal kemarin sudah merasakan kesembuhan misalkan. Nah, ini sebenarnya sakit ini bakal sembuh atau tidak ya? Nah, jangan berpikiran ke hal-hal yang seperti itu. Jangan seolah-olah kita merasa terpuruk lagi. Nah, pada saat saya merasakan gejala-gejala seperti itu, dulu di dalam proses kesembuhan memang proses sembuhnya itu seperti hari ini kita baikan, besok muncul lagi. Nah, besoknya kita sembuh lagi. Nah, besoknya berasa tidak nyaman lagi. Nah, itu hal yang wajar ya. Itu pasti terjadi pada semua orang yang mengalami anxiety dan psikosomatis ya, terutama psikosomatisnya. Jadi berangsur-angsur pulihnya itu bertahap ya. Nah, itu. Nah, cara yang saya lakukan ketika saya mengalami hari ini sudah baik, sudah merasa sehat, nah besoknya muncul lagi sensasi. Nah, yang paling pertama saya lakukan itu tidak cepat panik. Terus yang keduanya belajar tenang. Nah, yang ketiganya bukan berpikir ini ya, tapi mengevaluasi apa yang sedang saya pikirkan, misalkan hal-hal yang negatif ya. Terus yang keduanya misalkan kita lihat dari pola makannya. Nah, apakah yang saya makan kemarin itu diingat-ingat lagi, apakah memicu asam lambung naik atau tidak, misalkan, sehingga sensasi di tubuh itu datang lagi. Kemudian dari pola pikirnya, saya sedang memikirkan hal apa yang sedang dipikirkan yang membuat saya atau memicu sensasi di tubuh itu muncul. Kemudian yang ketiganya dari pola hidupnya, misalkan tidur karena merasa sudah enakan. Nah, tiba-tiba biasanya disiplin dari jam 9 sudah tidur, paling malam jam 10. Nah, karena sudah baik, sudah merasa sehat, bisa beraktivitas pergi kemanapun. Nah, maka mulai bandel lagi, misalkan tidurnya larut malam, jam 12 malam ataupun lewat. Nah, itu yang saya alami ya, karena ini saya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, jadi diperhatikan hal-hal yang sudah dilewati. Kemarin makanan apa yang bisa memicu munculnya asam lambung sehingga sensasi di tubuh itu kembali berdatangan. Kemudian dari pola pikir, sedang memikirkan apa, misalkan hal yang negatifnya ya, yang membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, kemudian juga dari pola pikir, pola makan, dan pola hidupnya, misalkan dari kebiasaan tidur kita ya, yang merasa sudah enakan jadinya melanggar lagi kedisiplinannya, misalkan yang biasa jam 9, jam 10 paling malam jadi jam 11 dan jam 12 atau lebih. Nah, itu juga bisa memicu sensasi-sensasi itu datang ya, bermunculan di tubuh kita ya. Atau misalkan merasa padahal kemarin gak makan makanan yang memicu asam lambung naik misalkan, kemudian juga tidak
memikirkan hal-hal yang negatif, bahkan saya sedang bahagia, misalkan sedang merasa happy, semangat misalkan. Terus pola tidur juga baik, bagus misalkan. Tapi kok sensasi ini muncul. Nah, mungkin saya lebih ke menyadari, oh mungkin ini yang dinamakan trauma ya. Jadi ada trauma, sensasi-sensasi yang pernah muncul di tubuh kita. Nah, jadi ketika kita sadari, karena wajar saja ya, seolah-olah mengalami pengulangan di tubuh kita di saat kita sudah proses sembuh ya. Jadi diulangi seolah-olah alam bawah sadar kita itu mengingatkan bahwa kita pernah merasakan sensasi-sensasi itu. Apalagi misalkan kalau saya yang paling merasa, aduh takut pusing nih, nah itu suka benar gitu yang dirasakan itu ya ada itu. Makanya buang pikiran-pikiran negatif yang kita takutkan, aduh takut ini, kembali diganti dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Enggak bakalan terjadi lagi, saya sudah sehat, saya sudah sembuh dari anxiety dan psikosomatis. Nah, itu dikuatkan, ditanamkan di dalam diri kita. Nah, insya Allah teman-teman juga bisa merasakan ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya dari video saya ini. Jadi memang proses kesembuhan, gejala dan yang lainnya itu tentunya tiap orang tidak sama ya, apalagi proses kesembuhannya. Misalkan saya melalui jalan berikhtiarnya, misalkan tidak menggunakan obat, bisa saja teman-teman sembuhnya dengan memakai obat misalkan. Tapi nah mungkin alangkah baiknya misalkan ketika kita berikhtiar, nah tetap yang nomor satunya itu berdoa ya, berdoa minta secepatnya disembuhkan. Ikhtiar apapun tetap kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin kepada kita untuk sembuh. Nah, saya juga sama mengalami hal itu. Nah, jadi ketika ada teman-teman sedang mengalami ini, jadi sedang bingung penyakit apa ini, atau apakah ini bakal sembuh atau tidak. Nah, itu cara yang saya lakukan ya, saya juga mengalami. Jadi ketika sudah merasa baikan, sudah merasa sembuh, kok besoknya ada lagi, takut lagi keluar rumah. Nah, jadi langsung ditanamkan di dalam diri kita, dalam pikiran kita bahwa kita ini baik-baik saja. Kalaupun pola makannya tetap dijaga, pola pikirnya, pola hidupnya sudah bagus, tapi masih ada sensasi, nah itu bisa dikatakan dari trauma kita ya. Jadi alam bawah sadarnya itu mengingatkan bahwa kita itu pernah merasakan sensasi-sensasi itu, bahkan sensasi itu lama ya ada pada diri saya. Nah, makanya saya memaklumi ya, seolah-olah wajar saja ini mungkin mengingatkan. Nah, itu tidak berlangsung lama. Biasanya kalau kitanya sudah kembali mengalihkan, nah biasanya sudah bisa normal kembali, bisa beraktivitas lagi ya. Yang penting kita menyadari ya. Jadi jangan bingung-bingung, jangan apalagi jangan berpikir aduh bakal sembuh ini enggak ya. Nah, jadi mending ditanamkan di dalam diri kita, yakin bahwa kita bakal sembuh, kita bakal sehat kembali, bisa melewati anxiety dan psikosomatis ini, bisa menjadi pengalaman ya. Terkena anxiety dan psikosomatis itu jadi pengalaman, jadi tidak terbawa-bawa dari tahun ke tahun itu terus mengalami atau merasakan anxiety dan psikosomatis. Jadi kalau sudah sembuh, jadi kan punya pengalaman baru ya. Nah, itu mungkin untuk video kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat, jangan istilahnya jangan banyak mengeluh ya. Berdoa dan juga berikhtiar, lakukan ikhtiar-ikhtiar yang menurut teman-teman mampu, yang bisa membuat teman-teman semangat dan kembali hidup normal, sehat walafiat. Terima kasih. Nah, di video kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.